Selamat pagi, salam sehat, bersyukur Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dan adik-adik bangun dengan tubuh yang sehat dan juga kuat di pagi hari ini. Bersama lagi kita dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di pagi hari yang penuh dengan syukur dan sukacita ini ya Tuhan, kami berterima kasih karena Kau boleh menjaga istirahat malam kami tanpa kekurangan suatu apapun. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kesegaran, merasakan hari yang baru, semuanya ini karena pemberian-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dan layakkanlah kami sehingga kebenaran firman-Mu selalu menuntun langkah kehidupan kami, selalu mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi kehidupan keluarga maupun bagi pekerjaan kami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan dan perenungan ini ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29 yang menyatakan di dalam markas mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu ku beli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari semua, adik-adik semua, kita bersyukur dapat kesehatan, dapat sukacita. Pembacaan pada saat ini boleh mengawali kita dengan semangat, yaitu bertindak tidak melanggar aturan. Jadi pada pagi hari ini kita berbicara tentang bertindak tidak melanggar aturan. Tentu dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara semua, penting aturan itu di dalam kehidupan bersama. Sebab manusia yang majemuk, manusia yang beraneka ragam ini perlu ada kesepakatan bersama sehingga tidak terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Tapi sebelum jauh kita melihat bagaimana aturan yang tentu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita lihat bagaimana pembacaan pada saat ini ketika Paulus berhadapan dengan banyak orang yang menentang dia. Paulus diperhadapkan dengan perwira yang akan menyesah dia. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini itu dikatakan atau dituliskan sesah itu adalah dicambuk. Berarti pada saat itu Paulus sudah siap untuk dihukum cambuk
Untuk apa? Ketika dalam bacaan kita ini untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar atau apa yang melatar belakangi Paulus ini ditolak oleh banyak orang pada saat itu. Karena bacaan kita, Bapak Ibu, ayat 22, 23 pada saat ini itu tidak lepas dari ayat yang sebelumnya. Ketika ayat 22 berbicara tentang rakyat yang mendengarkan penjelasan Paulus, kemudian dia berteriak untuk mengenyahkan atau lenyapkan atau katakanlah bunuh saja Paulus ini. Nah, itu ayat 22. Dan itu juga dilatar belakangi kalau kita melihat di dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul pasal yang sebelumnya atau pasal 21 ayat ke-28. Saya akan membacakan pasal 21 ayat 28 sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Jadi ini juga menjadi dasar kenapa Paulus dihakimi atau dihukum dan sampai ditolak. Itu awalnya karena ada tuduhan bahwa Paulus ini tidak taat pada aturan hukum Taurat, dan juga bait suci yang kudus, yang suci itu sudah dinajiskan oleh orang lain karena dianggap orang di luar Yahudi itu adalah orang yang najis, orang yang berdosa. Mereka tidak layak untuk masuk. Tetapi Paulus mengajak mereka karena bagi Paulus pelayanan yang dilakukan, berita Injil atau kabar sukacita itu disampaikan kepada banyak orang. Namun apa yang didapatkan oleh Paulus yaitu sebuah pertentangan atau sampai kepada hukuman yang akan dilaksanakan. Namun bacaan kita saat ini tidak sampai Paulus ini disesat. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat pembacaan pada saat ini, pada pagi hari ini, bahwa Paulus yang menyatakan dirinya dia adalah orang Roma, bahwa dia adalah lahir orang asli, sehingga dia mempertanyakan aturan yang ada ketika seseorang akan disesat atau akan dihukum cambuk, itu harus ada proses peradilan dulu, diketahui salahnya dulu, bukan dihukum dulu baru ditanyakan salahnya, tapi salahnya dulu diketahui. Nah, pada saat itu Paulus tentunya tidak diketahui apa yang menjadi akar permasalahannya, namun perwira-perwira itu, kepala pasukan itu menarik Paulus ke markas, ini tentu untuk kebaikan, stabilnya wilayah ataupun kelompok itu, sehingga tidak menjadi kekacauan yang lebih besar dan lain sebagainya, sehingga ditarik ke markas, kemudian di tempat itu dia akan dihukum. Namun pembelaan Paulus yang dilakukan adalah dia bertanya, apakah seorang warga Roma itu dihukum tanpa diadili? Itu dia pertanyaannya. Lalu terkagetlah perwira yang akan mengeksekusi Paulus, kemudian dia menyampaikan kepada kepala pasukan dan disampaikan lagi pertanyaan yang menegaskan apakah Paulus ini benar-benar orang Roma. Sebenarnya ya Paulus sudah menyatakan itu kepada banyak orang, khususnya orang Yahudi seperti bacaan atau perikop sebelumnya. Nah, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini diulang kembali, diingatkan kembali bahwa ya saya adalah atau Paulus adalah orang Roma. Nah, ketika itu tentu terkagetlah kepala pasukan itu, dan dia bahkan menyampaikan ini sepertinya kepala pasukan ini bukan orang asli Roma, sehingga dia katakan kewarganegaraan yang dia peroleh saja itu harus dibeli dengan harga yang mahal. Jadi betapa pentingnya begitu kewarganegaraan Roma pada saat itu. Mungkin kepala pasukan itu bukan orang Roma, sehingga dia harus membeli harga yang mahal sehingga menjadi kepala pasukan dan seterusnya. Namun Paulus ini adalah orang asli Roma, sehingga ketika dia orang asli Roma, tentunya aturan yang berlaku ya aturan yang harus seperti yang biasa dilakukan gitu, tidak bisa seperti orang asing yang akan dihukum. Nah, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah itu tentunya tidak jadi dieksekusi atau tidak jadi dihukum Paulus ini. Apa yang bisa kita dapat dari pembacaan pada pagi hari ini? Yang pertama, ketika bicara tentang aturan. Aturan tentunya ini untuk mengatur kesepakatan juga bersama. Aturan ini bicara tentang bagaimana kehidupan bersama, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga juga kalau di tengah-tengah keluarga. Ini menjadi penting sehingga kemajemukan, perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, itu kita punya pandangan yang sama
sehingga ketika memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan seleraku, tidak berdasarkan mauku, tapi itu berdasarkan, oh ya, ini ada kesepakatan bersamanya. Nah, ini menjadi penting karena di dalam kehidupan bersama kita tidak bisa hanya mengutamakan ego, mengutamakan keakuan atau mengutamakan pikiranku yang benar dan seterusnya. Tetapi di dalam kebersamaan yang diutamakan adalah bagaimana semuanya merasakan adil, semuanya merasakan perasaan yang sama, hak yang sama, dan seterusnya. Itu dia bagian pertama di pagi hari ini, renungan yang boleh menyapa kita. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan dari bacaan atau renungan pada pagi hari ini. Ketika aturan itu sudah diketahui, dimengerti, kemudian juga harus dilaksanakan. Jadi aturan itu bukan hanya bicara tentang, oh saya sudah tahu, saya sudah mengerti, sudah. Tapi ketika akan dilaksanakan, dia diabaikan, tidak. Seperti kepala pasukan pada saat itu tahu aturannya, sehingga bertindak tidak melanggar aturan, dia tahu, mengerti, dan dilaksanakan. Ini menjadi penting. Jadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara semua, aturan ketika kita keluar rumah sudah mulai aturan. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah pun ada aturan. Aturan yang sudah disepakati oleh orang tua kita, papa dan mama atau ibu bapak, atau apapun kita panggil orang tua kita, sudah punya aturan yang disepakati. Sehingga ketika sebagai anak, kita ya harus mengikutinya. Walaupun terkadang aturan di keluarga kita berbeda dengan aturan di keluarga lain. Tentu ini bukan bicara tentang mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi aturan yang ada di tengah-tengah keluarga kita, itu berdasarkan konteks kita masing-masing. Berdasarkan konteks kita masing-masing, latar belakangnya, tempat kita yang berbeda, dan seterusnya. Tentu itu mempengaruhi aturan yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Setelah kita keluar melangkah ke rumah, di jalan raya ada aturan, kemudian di kantor, di kampus, dan seterusnya, semua itu ada aturan. Nah, bagaimana Ibu Bapak dan saya kita dapat mengikuti, kita dapat melaksanakan aturan itu. Sebab aturan dibuat bukan untuk memberatkan manusia, memberatkan masyarakat, tetapi aturan itu dibuat ada keselarasan, ada keseimbangan, ada keharmonisan yang akan tercipta. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua, bagi kehidupan bermasyarakat yang majemuk dan juga tentunya kita tidak bisa mengetahui isi pikiran manusia, isi pikiran orang lain, tapi ketika kita bersama-sama berjalan, kita punya semangat yang sama, kita punya keinginan yang sama, yaitu mendatangkan damai sejahtera, kasih, sehingga aturan itu menjadi penting. Ketika aturan semua itu, orang sadar aturan dan dilaksanakan aturan itu, maka keteraturan, kedamaian itu akan tercipta. Selamat mengawali hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, bacaan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami kembali untuk kami bukan hanya mengerti, memahami aturan, tetapi juga kami boleh melaksanakannya. Terkadang ya Tuhan, aturan yang ada mungkin bagi kami atau sebagian kami itu merupakan hal yang memberatkan, hal yang tidak masuk akal dan seterusnya ya Tuhan, dan lain sebagainya. Kiranya Kau selalu mampukan kami sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari keluarga, kami dapat melaksanakan itu. Dan juga ketika kami berjalan bersama-sama dengan yang lainnya, selalu ada keharmonisan, ketentraman, kedamaian itu selalu tercipta. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bagi hari ulang tahun ke-76 TNI ya Tuhan, Kau boleh memberkati TNI yang boleh berjuang, yang juga boleh selalu menjaga keamanan bangsa dan negara ini di dalam seluruh rencana, program, dan seterusnya. Itu latihan-latihan dilakukan. Kau mengetahui betapa penting juga ya Tuhan TNI di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sehingga dapat menciptakan keamanan dan juga kestabilan negara ini ya Tuhan. Berkatilah selalu Panglima dan pemimpin yang tertinggi lainnya, serta jajaran itu ya Tuhan, dimanapun berada, Kau boleh memberkati mereka dengan hikmat dan kuat, serta ketulusan di dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan tugas. Kami berdoa juga bagi rencana persidangan Sinode ke-21 di akhir bulan Oktober ini. Kau boleh turut campur tangan, pelaksanaan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan, dan juga produk, yaitu dokumen-dokumen gereja yang akan dihasilkan, itu semua tentunya berguna bagi masa depan pelayanan PPIB ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap keluarga kami, dalam segala keberadaannya,
baik kami mungkin yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, Kau boleh turut campur tangan, lawatlah kami melalui obat-obatan, melalui terapi, ataupun melalui tindakan-tindakan medis lainnya, sehingga proses pemulihan itu dapat terjadi ya Tuhan lebih baik lagi dari hari ke hari. Bagi kami ya Tuhan yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, Kau boleh turut campur tangan. Di hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya ada jawaban yang baik, ada jawaban yang terindah. Demikian juga dengan tes CPNS yang mungkin bagi beberapa warga jemaat sementara melakukannya, sementara mempersiapkan diri sehingga dapat persiapkan dengan baik dan juga dapat lulus, hasilnya baik dan juga dapat berkarya, melayani umat-Mu juga ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap warga jemaat yang bersuka cita karena apapun itu. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini kami merasakan sukacita yang utuh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami. Keluar masuknya kami ya Tuhan pada pagi hari ini ketika kami hendak beraktivitas di luar rumah, jagalah kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya apapun itu, dan ketika kembali lagi ke rumah, bersama-sama dengan keluarga kami berjumpa kembali ya Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga besar kami, dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Sukacita dari Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.